Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiatama dari kelas Pendidikan Fisika A 2019 dengan 1930-2244003. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori peluang. Peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemungkinan munculnya suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota, dan K merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota, maka secara matematis, peluang dari suatu kejadian dapat dirumuskan dengan peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang adalah 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1, di mana 1 disebut kejadian pasti dan P sama dengan 0 disebut kejadian mustahil. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan banyak percobaan. Jika ada percobaan sebanyak P kali, ternyata muncul kejadian angka sebanyak M kali dan gambar sebanyak N kali, sehingga M plus N sama dengan P, maka frekuensi relatif dari munculnya angka adalah M per P, dan frekuensi relatif dari munculnya gambar adalah N per P. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH, sehingga secara matematis ditulis FH sama dengan P dikali N. Permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Banyaknya permutasi N unsur yang diambil dari N unsur sama dengan N faktorial. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Permutasi N unsur ada K jenis dan tiap jenis terdiri dari N1, N2, N3, dan seterusnya unsur dengan N1 plus N2 plus N3 sama dengan N, maka permutasi dapat ditulis NPN1, N2, N3 sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Kombinasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan tidak memperhatikan urutan. Banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur sama dengan 1 per R faktorial NPR, di mana NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, sehingga NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Suatu percobaan disebut percobaan binomial apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Percobaan diulangi N kali, setiap percobaan hanya menghasilkan 2 hal yaitu sukses dan gagal. Peluang sukses sama dengan P, peluang gagal sama dengan 1 min P, sama dengan I dengan P dan Q, tetap untuk setiap percobaan. Berikut ini contoh distribusi binomial. Distribusi Poisson, percobaan dilakukan dengan menghitung kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu. Probabilitas kejadian terjadi adalah sama untuk setiap interval. Banyaknya kejadian yang terjadi pada satu interval tidak bergantung pada banyaknya kejadian yang terjadi pada interval yang lain. Jika persamaan distribusi binomial P kecil dari N besar sehingga N besar P kecil sama dengan mu merupakan suatu bilangan berhingga positif, maka persamaan binomial akan menjadi P dalam kurung mu sama dengan mu pangkat N kecil
E pangkat min mu per N faktorial dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan N rata-rata sama dengan mu. Berikut ini contoh ilustrasi distribusi Poisson. Selanjutnya distribusi Gauss. Distribusi Gauss sering juga disebut dengan distribusi normal, merupakan distribusi peluang yang paling banyak digunakan dalam bidang statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan silangan baku 1. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk N besaran. Distribusi normal belum baku persamaannya fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi eksponensial dalam kurung min setengah dalam kurung x min mu per sigma kuadrat. Untuk mendapatkan distribusi Gauss dapat didekati dengan menggunakan distribusi binomial dengan syarat n jauh lebih besar dari 1. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan dengan mendefinisikan besaran y sama dengan ln p dalam kurung n kecil dan n besar. Dengan ln p dalam kurung n kecil n besar sama dengan ln dan seterusnya. Di sini diperoleh distribusi Gauss memenuhi P dalam kurung N sama dengan 1 per sigma akar 2pi eksponensial dalam kurung min N0 kuadrat per 2 sigma kuadrat. Sekian penjelasan materi tentang teori peluang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.